Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah tiba di gereja Bapa Kami. Ya. Nah, gereja Bapa Kami ini Bapak Ibu juga tempat di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana doa Bapa Kami. Sekali lagi menurut tradisi. Wah, kenapa sekali lagi menurut tradisi? Bapak Ibu, kalau Anda baca di Alkitab, Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus lagi berkhotbah di atas bukit. Itu di daerah Tiberias, Galilea. Nanti pasal yang berikutnya, pasal nomor 6, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana doa Bapa Kami. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih ada di daerah Galilea, bukan di Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sarankan jangan fokus gedung yang baru dan gereja yang baru. Karena itu juga belum ada 2000 tahun yang lalu. Anda fokus cerita dari Alkitab. Bapak Ibu, ini adalah contoh. Murid-muridnya minta dari Tuhan Yesus sebagai anak dari Allah, silakan ajarilah kami bagaimana doa, sistem doa. Ini adalah Bapak Ibu sistem doa dari sumbernya, dari anak Allah yang hidup. Memang Bapak Ibu, kadang mungkin sebagai manusia kami gampang lupa sama Allah. Kalau semua baik, semua lancar, kadang bisa lupa. Itu manusia. Kapan mau ingat ada Allah? Kalau ada sesuatu yang kurang, mungkin kesehatan, uang, apa, masalah, sakit, penyakit, kecelakaan di jalan, tiba-tiba, wah, Tuhan, bantulah kita. Betul gak? Tetapi kalau semua baik, uang banyak, kesehatan luar biasa, gampang lupa. Tenang. Bapak Ibu, katanya Tuhan Yesus, kalau Anda mau berdoa, Anda harus menghormati Allah dulu. Jangan pikir tentang Anda sendiri, tetapi menghormati Allah. Ini coba lihat Bapak Ibu, bagaimana sistem doa. Coba dengar. Bapa Kami yang di surga, bukan kita sendiri, betul? Tapi kasih hormat kepada Allah dulu. Bapa Kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Bukan nama kita di sini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu. Ini harus kasih hormat dulu. Baru juga boleh berdoa untuk kamu sendiri di sini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cerita dari Alkitab Bapak Ibu, bagaimana doa. Nah Bapak Ibu, di sini sebetulnya gereja ini waktu didirikan, waktu dibangun untuk pertama kali, dibangun oleh orang Bizantin, oleh Ratu Helena sama anaknya Konstantinus pertama. Nah siapa itu? Ratu Helena, salah satu ratu dari Roma, dari Italia. Dia yang mengikuti Roh Kudus menurut tradisi Katolik pada tahun 324, dan dia yang mengenali tempat-tempat yang suci. Contohnya tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, itu di mana? Di Bethlehem. Tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan, disalibkan, naik ke surga. Dan menurut tradisi itu, Ratu Helena mengenali tempat ini sebagai tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, gereja pertama di dunia dibangun di sini Bapak Ibu, oleh Ratu Helena sama anaknya Konstantinus pertama. Dan Konstantinus pertama itu adalah kaisar Romawi pertama di dunia yang percaya, yang menerima sama Tuhan Yesus. Dia cukup kuat, cukup kaya, dan dia yang mendirikan gereja-gereja pertama di dunia. Pertama di sini, tempat dari mana Tuhan Yesus menurut tradisi itu naik ke surga. Lalu berikutnya Bethlehem, Makam Kudus, itu yang kemarin. Masih ingat tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan, dimakamkan, betul? Jadi gereja pertama didirikan di sini sebagai gereja kenaikan. Namanya yang asli bukan Bapa Kami, tetapi Aleone. Dalam bahasa Latin artinya Bukit Zaitun. Aleone. Sampai sini apakah jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, nanti Bapak Ibu, gereja pertama dihancurkan oleh sekali lagi Cosmo II, raja dari Persia. Mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Lalu
yang datang ke sini orang perang salib yang mulai membangun gereja baru di sini. Tetapi hanya mulai memang, belum diselesai. Sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada atap, bukan karena dihancurkan, tetapi belum diselesai. Apakah jelas? Nah, yang penting Bapak Ibu nanti kita akan melihat ada di sini jumlahnya 159 macam bahasa. Termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Mandarin, ada semua. Oke, nanti kita akan jalan nanti dan melihat. Bahasa Sabu menyusul. Oke, saya sarankan mungkin Pak Abraham mau ya setelah dulu baca apa yang diajarkan oleh Yesus, Matius pasal 6. Ini ucapan Yesus. Dan apabila kamu berdoa, ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Mari kita semua berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.